Tokoh idolanya anim apa? Tokoh idola anim ya? Sebentar. Anim tuh kayak gimana sih? Maksudnya soalnya kayak nggak tahu anim sama sekali aku. Maksudnya kayak gini, kan di anim ada yang namanya karakter tokoh-tokoh Oh, gitu. tokoh anim. Menurutku sih ada banyak apa ya? Satu quote sebenarnya dari siapa ya? Ada saya ngutip, power tends to corrupt. Kekuasaan atau kekuatan tuh pasti cenderung kepada penyelewengan atau korup. Nah, gitu sih kata-kata aku. Saya harap sih apa ya? Saya punya pendapat tersendiri gitu kalau setiap murid itu unik. Yang paling berkesan KSM tahun lalu sih. Di mana tuh? Karena nggak nyangka gitu bisa sampai ke nasional, sampai dibawa ke Ternate sana gitu. Di Ternate? Juara berapa? Itu nomor 8 Oh. nasional. Sebenarnya aku butuh bimbingan karena belajar mandiri aku biasanya mentok sampai paham gitu, tapi nggak ada ruang lingkup diskusi kayak sama temen apa gimana. Kan namanya mandiri sendirian doang gitu. Jadi cuman kita sama pikiran kita sendiri kan. Iya. Iya enggak. Paling enak tuh kalau belajarnya mungkin kalau udah paham nanti ada temen yang paham saling ngobrol atau mungkin jawab soal bareng kan enak. Aku bisa aja bilang mulailah belajar stoikisme mulai sekarang. Karena apa? Karena setelah ini mungkin era kita bakalan era-era Hai Sobat Manesa, kembali lagi di podcast Arjuna Manesa di episode ke-10. Tema hari ini ialah si Raja Matematika dan rahasia di baliknya. Siapa sih si Raja Matematika itu? Boleh Halo. Kak perkenalan? Oke. Bahayu, makasih banget loh saya diundang hari ini, soalnya kan nggak nyangka gitu tiba-tiba kok bisa masuk ke ruang podcast ini. Jadi perkenalan dulu ya Kak. Ya, silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Syaiful Pratama Putra. Saya sekarang duduk di bangku kelas 11A. Dan terus apa lagi kira-kira? Gimana nih kabarnya Kak Saiful hari ini? Alhamdulillah bisa datang di sini, tapi sebenarnya agak batuk gitu. Jadi apa ya? Mohon maaf gitu, ngomongnya kurang lancar. Oh, ya nggak apa-apa. Dari kapan nih Kak batuknya? Selepas mondok Ramadan kemarin nih loh. Oh, oleh-oleh dari pondok gitu. Oleh-oleh dari pondok. Itu satu angkatan batuk semua. surprise. Ciri khasnya dari esnya kayaknya, dari takjilnya. Terus dengar-dengar Kak Saiful ini jago matematika gitu ya. Apa sih Kak yang buat kamu ini senang sama matematika? Apa ya, sebenarnya mungkin bisa dibilang talent dari TK sebenarnya. Waduh, kamu bilang gini. Kan awalnya tuh cuma suka hitung-hitungan itu kayak 1+1, 2+2, tapi kok diterusin sampai kan dulu kan pernah orang tua aku kayak punya ini masang poster di dinding gitu, angka 1 sampai 100, pernah lihat enggak? Oh ya, yang hitung-hitungan tabel periode. Nah, seperti itu kan. Perkalian juga ada. Oh. Dari situ sebenarnya mulainya aku. Terus ke bawah sampai ke MI. Ketika MI kan ya lumayan menonjol gitu nilai hitung-hitungannya. Akhirnya sama guru dicoba dilombakan. Saya mulai lomba itu kelas 3 kalau nggak salah. Itu ikut bimbel apa emang pure dari belajar sendiri? Itu kalau di sekolah ada program kayak bimbingan ekstrakurikuler ya saya ikut. Tapi kalau yang selain itu saya belajar sendiri. Terus kegiatan sehari-hari cuman belajar apa ada hobi lain yang dikerjakan kayak mancing apa gimana? Mancing. Oh, hobi gitu. Kayak kalau belajar doang sih kayak enggak, saya bukan orang yang kayak gitu. Ya ada beberapa hal yang kita lakuin dari luar gitu. Apa kayaknya? Apa ya kira-kira? Ke event wibu gitu. Wih. Masuk gak Pak? gitu. Event di mana itu Kak? Kemarin ini kata tanggal berapa ya? Tanggal 26 ini bakal 23 26 ada event Kospol di Blitar. Gedung Aryo. Tapi belum datang gitu. Ikut cosplay gitu. Kalau aku enggak kuat aku. Enggak kuat. Kenapa nggak ikut cosplay Kak? Kostumnya agak sulit. Untuk pesennya, untuk bikinnya agak sulit. Tapi biasanya aku cuma foto-foto sih kalau di situ. Bayar nggak sih kalau foto kayak gitu? Enggak, itu terserah. Tinggal dia mau atau enggak, yang cosplay mau atau enggak. Terus selain itu kegiatannya apa Kak? Kayak ngisi waktu luang gitu? Di rumah gitu ya. Sebenarnya di rumah kan saya punya adik 1 gitu. Ya main sama adik biasanya. Adiknya juga pintar matematika gitu? Masih 3 tahun. Oh, masih 3 tahun. 3 tahun. Siapa tahu udah jadi apa gitu. Amin. Wah gila tuh hiperaktif kan. Oh. Terus ikut organisasi gitu apa enggak? Aku sejauh dari sini sih organisasi kayak mungkin malah paduan suara gitu. Tapi kalau kayak organisasi yang aktif kayak OSIS atau apa gitu saya belum ikut. Ada nggak sih hal spesifik yang disukai dari MAN 1 Blitar ini?
Hal spesifik suka dari masa 1 Blitar ini apa ya kira-kira ya? Gedung suku. Mungkin. Wih, kenapa nih? Karena apa ya? Saya bukan dari sekolah-sekolah yang ternama kayak MTS Duan Jabung atau mana, saya dari pelosok gitu kan. Dan ngeliat di Man 1 tiba-tiba ada gedung kayak gini itu sebenarnya sebuah kebanggaan tersendiri gitu kan. Karena saya nggak punya akses ke Man 2 Kota Malang karena dulu tuh indeks nilainya kan nggak cukup. Terus saya katanya guru agama dulu disuruh ke sini aja gitu. Bisa. Terus pengalaman yang paling berkesan gitu ada nggak sih Kak terkait matematika gitu? Paling berkesan gitu ketika Olim gitu kan, itu nggak mikir juaranya sebenarnya. Kalau online itu biasanya kan tetap ada tuh teman-teman sekitar sini yang ikut. Kenalan sama teman-teman baru sih kalau buatku mereka. Itu nge-zoom apa gimana Kak online-nya? Kalau online tuh biasanya ada tempat tersendiri, ada webcamnya kalau nggak salah 1 kalau nggak 2 gitu. Gitu. Lewat Zoom pun ya kayak nggak pakai laman CBT itu biasanya enggak. Yang penting ada on cam aja gitu. Gitu. Terus kedepannya pengennya gimana nih? Kedepannya gimana? Mau lanjut di mana? Cita-cita kedepannya lah. Cita-cita ke depan saya gitu kan. Dulu saya pernah mimpi buat jadi dosen sebenarnya. Tapi setelah tak pikir-pikir gitu sebenarnya kalau dosen luas banget gitu lah. Dan saya belajar tuh gini, kan sebenarnya saya bukan pengen jadi dosennya gitu. Karena saya orangnya juga pengen ngajar, jadi guru. Saya ambil guru sebagai peran. Tapi kalau cita-cita ya saya rencana itu pengen masuk STAN. Oh, ada tokoh yang menginspirasi atau gimana gitu? Kalau dari Man 1 Blitar sih zaman dulu tuh ada alumni namanya Mas Ilham. Mas Ilham. Dia juga sama jago matematika saya gitu. Terus terinspirasi dari Mas Ilham gitu. Nah itu tepat sekali. Kelebihannya Man 1 Blitar ini apa sih? Kayak mendukung di bidang matematikanya gitu. Ada nggak? Kalau mendukung sih ada banget. Kemarin itu kan biasanya setiap ada ajang Olim gitu kan. Saya nggak tahu Pak Latif atau siapa mungkin yang di belakang ini. Biasanya selalu ngambil tentor dari yang Malang, dari yang udah profesional ngajar OSN KSM dari dulu. Terus buat teman-teman semua nih ada nggak sih tips biar kita kan kadang mengerjakan matematika ada kesulitan gitu kadang soalnya nggak selesai apa gimana, ada nggak sih tipsnya gitu Kak? Tips apa ya? Kalau kataku sih mulai dari yang paling basic dulu lah, kayak orang tuh sebelum lari kan harus jalan dulu, sebelum jalan ya belajar merangkak dulu. Kalau bisa itu setiap bab pun mesti ada yang namanya subbab. Pelan-pelan aja belajar gitu, nggak perlu dikebut. Berarti nggak lebih baik tuh menghafal rumus apa memahami rumus? Memahami konsep dan rumus gitu. Memahami konsep dan rumus. Terus Kak Saiful nih melihat perkembangan matematika di Indonesia tuh gimana? Untuk daerah-daerah yang di kota-kota ya terutama ya, itu banyak orang-orang yang benar berbakat di bidang matematika mungkin jauh daripada saya gitu. Dan mereka emang ambisi situ dari kecil, emang sudah dibina, diapakan gitu. Tapi kok saya tuh malah pengen melihat ke bawah, ke daerah-daerah ke sini gitu, yang mungkin ada banyak dari mereka yang nggak suka sama matematika atau bahkan benci tuh dengan matematika itu sebenarnya. Terus kalau menurut Kak Saiful nih kan tadi ada yang benci matematika. Itu cara nanganinnya gimana ya Kak? Kalau aku sebenarnya ada 2 alasan. Yang pertama sih yang permisif dulu ya. Nggak apa-apa, nggak perlu belajar matematika sampai sejauh itu, nggak apa-apa, tak bolehin gitu. Nggak harus semuanya matematika. Tapi kalau memang ada niatan belajar gitu ya tak bantu sini pelan-pelan. Mulai dari konsepnya dulu, terus nanti kenapa kok muncul rumus ini kan nanti jelas ada runtutannya. Terus matematika, kenapa sih matematika buat Mas Saiful ini menarik gitu? Main logika sama main angka sih kan. Emang suka berpikir kritis gitu? Berpikir kritis ya bisa dilatih lah itu, tapi mungkin bukan orang terbaik di bidangnya. Tapi kan tadi katanya Mas Saiful ini suka sama anime gitu ya. Itu mengganggu nggak sih kayak udah nonton film panjang jadi malas belajar, terus kan jadi kalau udah malas belajar terus jadi lupa sama rumus-rumusnya gitu, mengganggu matematikanya apa enggak? Kalau itu sih mungkin tak buatin kayak apa ya, how to kill time gitu, caranya memanfaatkan waktu luang kalau emang udah gabut dan udah belajar gitu kan ya baru nonton anime. Tapi kalau belum belajar ya belajar dulu nggak apa-apa kan.
Kalau udah apa ya, kalau semuanya udah selesai, udah tinggal nyantai doang nih, kan ngapain? Ya wes nggak apa, nonton anime, main game, atau mungkin mabar sama temen, nonton film, drama. Tokoh Go idolanya ahead. anime apa? Tokoh idola anime ya. Sebentar. Anime tuh kayak gimana sih? Maksudnya Soalnya kayak nggak tahu anime sama sekali aku. maksudnya kayak gini. Kan di anime ada yang namanya karakter-karakter tokoh-tokoh Oh, gitu. tokoh anime. Tokoh favorit Oh, tokoh favorit. atau yes banyak sih sebenarnya kalau tokoh favorit gitu. Tinggal carinya gimana. Terus Apakah yang manhwa apa itu, Kak? manhwa? Kalau manhwa aku sebenarnya kurang ngikutin, ya kan? Aku bacanya manga sebenarnya malah. Manga. Manga. Manga itu komik apa film? Manga itu sebenarnya sama kok komik semua, tapi dalam bahasa Jepang itu namanya manga. Oh, manga. Bukan mangga buah ya. Oh iya. Terus idolanya siapa? Ini karakter favorit gitu Oh, kan? karakter favorit. Jadi kalau nyebut idola anime gitu salah. Ya, enggak juga, tapi ada lah karakter yang bisa jadi inspirasi ada gitu. Dan ada juga yang mereka yang suka sama satu karakter lawan jenis gitu. Namanya waifu atau sebenarnya waifu. Waifu. Sudah pelan-pelan ya. Dari karakter yang favorit. Siapa ya mungkin ya karakter favoritku tuh? Mungkin ada dari kalian yang baca Chainsaw Man gitu enggak? Enggak sih. Jujur ya, ini nggak tahu mungkin bakal malu-maluin, tapi saya tuh relate sama yang namanya Denji. Gimana tuh? Denji Tuh? gitu. Relate apanya? Otaknya atau cara pikirnya? Enggak, Denji itu orangnya nekat gitu. Nekat gitu kayak saya kadang. Nekat. Terus yang bikin menginspirasi itu apanya? Kan Denji itu dalam artinya di episode pertama kan tragis gitu kisahnya gitu kan. Pernah dimanipulasi, pernah ditipu, pernah diapa, tapi endingnya itu dia punya hidup yang layak gitu. Pernah nggak sih kayak ada impian gitu ke Jepang terus ya Kalau ke Jepang sih saya dulu pernah mikir kayak gitu, pernah. Tentu saja lah kan saya hobi gitu. terus pengen ke sana. Pengen sih jujur. Pengen sih. Ya kan kadang nyobain kulturnya kayak seru gitu kan, atau kayak makanannya mungkin, atau mungkin budayanya, atau ketemu, mohon maaf ya, cewek-ceweknya. Di balik si raja matematika ternyata Itu nomor sekian lah. yang Jangan. pertama tetap wibu Nah, gitu. itu tetap sama nyoba, pengen tahu pendidikan di Jepang tuh kayak apa gitu. Dengar-dengar Jepang buka kayak menerima orang Indonesia gitu, nggak ada impian ke sana gitu, Kak. Ada banyak, nggak cuma Jepang sebenarnya. Ini kita bahas hashtag kabar aja dulu nggak sih? Iya. Iya. Ya benar, ada banyak gitu. Bahkan dirumorkan kalau di Jepang tuh katanya mereka mau nerima orang-orang Indonesia buat memperbaiki populasi mereka gitu kan. Terus Kak Saiful nih tertarik apa enggak? Lihat-lihat peluang dulu sama orang tua lah. Kan katanya Saya pengen permisif ketemu dulu itu. lah. Pengen sih pengen, tapi ya nggak secepat itu. Pengennya tetap di Indonesia gitu. Amin. Saya mau melihat negara ini berkembang gitu, meskipun ada banyak sekali kasus-kasus yang terjadi sekarang. Kayak RUU TNI itu kan, Kak. Mm-mm. Gimana sih tanggapan Kak Saiful? Kalau menurutku sih ada banyak apa ya? Satu quote sebenarnya dari siapa? Ada, saya ngutip, power tends to corrupt. Kekuasaan atau kekuatan tuh pasti cenderung kepada penyelewengan atau korup. Nah, gitu sih kata-kata itu. Terus gimana nih? Jadinya pengen di Jepang apa tetap di Indonesia? Kayaknya juga enak di Jepang sih, Kak, kayaknya ya. Kehidupannya Nggak. lebih terjamin. Ya setuju kalau itu sebenarnya. Tapi nggak tahu sih, karena pribadi orang Indonesia sama orang Jepang jelas beda gitu. Dan di Jepang kan banyak yang mereka abuse jam kerja. Yang jam kerja mulai dari pagi sampai malam banget kan banyak tuh. Nah, orang Indonesia tuh kuat atau enggak kerja segitu lamanya gitu. Gitu. Tapi kalau dipikir-pikir juga tetap enak di Jepang nggak sih? Ada pro dan consnya tersendiri kalau kata aku nggak bisa ambil kesimpulan di Jepang tuh enak, nggak bisa aku. Terus pernah nggak sih ada impian kayak kuliah di Jepang gitu? Kalau kuliah jujur ya aku malah pengen ke Jerman, entah kenapa. Kenapa? Jerman insya Allah. Kenapa kan di sana tempatnya enak,
apa ya, sunyi banget. Kan aku orangnya agak soliter gitu. Iya. Soliter dalam artian ini suka kesunyian. Bukan berarti saya orangnya suka menyendiri atau gimana, kan enggak gitu. Tapi di Jerman tuh tiap individu tuh ya dibiarin gitu aja kan. Malahan kalau Cuek gitu kan. ya bisa termasuk cuek, bisa termasuk dingin. Bahkan di sana tuh kalau satu perumahan ya, kan mereka bertetangga gitu kan. Kalau sampai ada yang berisik itu bisa ditangkap polisi gitu. Berarti Saking- termasuk ke introvert gitu nah, ya Kak. saking tertutupnya itulah gitu kan. Positifnya sih emang sunyi, jadi banyak mereka yang beneran efisien dan banyak sumber daya yang unggul-unggul di sana gitu kan. Tapi rasa gotong royongnya kayak kurang gitu ya. Banget kan kalau kita kan diajarkan untuk sosial gitu kan, gotong royong, bantu dengan sesama gitu. Kalau di sana kan enggak. Maka di sana tuh banyak sekali angka depresi sebenarnya. Gitu. Tapi tetap tertarik gitu. Kalau mungkin nih bahas pendidikan tadi. Oh, Tertarik iya. kalau itu. Gitu aja sih. Kenapa nggak di Jepang itu kan kayak Jeremy Pauline. Oh, sama Wakat. Oh ya, pernah nonton dulu. Ya. Oke. Boleh aja sebenarnya kan, orang Jepang juga sebenarnya asik-asik gitu. Bagian yang paling males dari Jepang tuh belajar kanji. Kanji? Apa tuh? Tulisan Jepang itu. Oh, emang kalau di Jerman udah bisa bahasa Jerman? Enggak juga. Tapi kan bahasa Inggris cukup sebenarnya kalau di sana. Enggak Oh, juga, iya. harus kursus juga bisa. Atau yaudah sambil UK aja juga bagus. Wih, nggak ke Swiss kalian Kak? Amin. Pengen keliling dunia nih berarti. Amin kalau gitu. Siapa yang nggak pengen gitu. Apa sih harapannya untuk MAN 1 Blitar ini ke depannya? Saya harap sih apa ya? Saya punya pendapat tersendiri gitu kalau setiap murid itu unik. Paham enggak? Unik gimana? Tapi ini nggak cuma berlaku ke MAN 1 Blitar gitu kan. Ke semua sekolahan, kalau bisa ke seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Gimana nih? Kalau setiap anak tuh unik gitu. Jadi jangan dipaksa mereka buat membebani 23 mapel. Berarti sesuai kemampuannya masing-masing gitu. Mungkin boleh lah kalau mereka dikasih mapel lain tapi sekadarnya aja gitu kan. Dan malahan kalau bisa tuh dikenali tiap anak tuh bakatnya di mana itu yang ditonjolkan. Berarti P5 ini gimana menurut Kak Saiful, kurang bermanfaatkah apa emang udah cukup? P5 ini kalau kataku sih ya, temanya terlalu strict sih. Ada beberapa anak yang bisa ngikutin dan punya ide yang bagus. Pada akhirnya kan mereka yang juara selalu. Dan ada mereka yang pokok ikut. Numpang nilai. Gitu kan ada gitu Mbak. Jujur ya. Jadi P5 ini kurang bermanfaat gitu. Sebenarnya manfaatnya tujuan awal sih ada. Baik sebenarnya P5, tapi kan eksekusinya di tengah-tengah tuh kayak agak kurang, terus ada masalah gitu. Terus pengennya ke kurikulum lama atau kurikulum baru? Kurikulum agak berat ini. Kalau bisa kurikulum itu berkembang dengan zaman, tapi jangan terlalu dirubah-rubah gitu. Paham nggak kayak gitu? Biar nggak bingung ya. Biar nggak bingung gitu. Karena sekali ganti kurikulum anggarannya berapa Pak kira-kira? Iya kan? Apalagi sekarang kena efisiensi itu. Iya betul. Nah, berat lagi kan kita bahas ini. Tetap stay di kurikulum merdeka sih mungkin oke, tapi ada beberapa hal yang harus tetap dirubah, harus continue gitu. Ya perlu diperbaiki lagi gitu. Oke, apa lagi? Mungkin bisa tanya apa? Bebas aja wes. Hariannya di rumah ngapain? Kesehariannya Keseharian di ngapain? rumah. Itu tadi main sama adek, kadang bantu-bantu orang tua lah, kayak nyapu atau mungkin di kios atau apa. Nggak banyak yang terjadi kalau di rumah Wates sana kan. Soalnya aku orangnya nggak apa ya, jarang keluar rumah. Tapi keseharian di kos apa di rumah Kak? Kalau naik Wates ya jelas di rumah. Lah di Oh, sini iya. biasanya naik kos. Kalau di sini malah lebih bebas aku jujur. Lebih enak di rumah apa di kos? Aku enak di kos sih. Lebih Kalau aku- bebas gitu. Ada teman, ada banyak gitu kan yang bisa hubungi di sini. Terus di rumah tinggalnya sama siapa? Sama orang tua, ayah, Terus- ibu. Sama adik. Ya. Adiknya berapa? Satu ini terus nanti ada lagi. Wih, kapan nih Kak mau punya adik baru? Insya Allah perhitungannya April sih. Pertengahan April. Udah dekat lagi ya Kak? Udah bentar lagi. Ini rencananya habis lebaran. Oh, habis lebaran. Udah itu habis lebaran hitungan dokter apa emang direncanakan mau sesar? Hitungan dokter katanya. Insya Allah.
Semoga lancar ya Kak. Amin, amin. Seneng nggak nih mau punya adik baru? Pengalaman dari adik pertama sih pas awal-awal seneng gitu kan, anteng. Tapi setelah nginjek umur 2-3 tahun kadang ya ada Adiknya aja. cewek apa tahu cowok? Belum tentu. Tapi Yang ini. Yang nomor Yo, 2. yang dua tuh. Ini belum tentu. Sing setelah saya maksudnya. Iya. Iku laki-laki. Oh, laki-laki. Tapi kalau laki-laki. laki-laki emang aktif banget sih, Kak. Luar biasa ya. Dan itu Kak Saiful aktif di media sosialnya apa aja main medsosnya? Di medsos sih sebenarnya aku nggak begitu aktif. Aku agak jarang di medsos sih ngapa-ngapain. Aku nggak punya TikTok, aku nggak punya Twitter, nggak punya gitu. Jadi kalau kabar-kabar biasa dari temen, kalau nggak dari YouTube atau dari IG nggak main, Kak? IG main sebenarnya, tapi aku agak privasi kalau IG belum siap. Oh, belum siap. Di IG biasanya aku nyari kayak info-info lomba biasanya ada sih, atau mungkin info apa gitu. Berarti nggak followan sama temen gitu? Jarang aku udah ulangin agak tertutup ya. Di IG Informasi man Nesa. harus kayak apa sih dia? Nggak follow IG man? Udah follow kalau IG man. Udah. Kalau itu jelas sih gue. Parah sih kalau nggak follow. Waduh. Parah. Dengeran sih biasanya KSM sama USN. Itu udah berapa kali ikut KSM gitu? Kalau KSM dari MI itu ya kan, itu baru dari MI. Berarti emang udah dari kecil sering ikut lomba ya? Yang dibilang sering sih enggak, tapi ya udah pernah pengalaman ikut lomba. Terus lomba yang paling berkesan gitu, ada nggak sih? Yang paling berkesan KSM tahun lalu sih. Di mana tuh? Karena nggak nyangka gitu bisa sampai ke nasional, sampai dibawa ke Ternate sana gitu. Di Ternate? Juara berapa? Itu nomor 8. Oh. Nasional. Gitu. Terus gali Ternate apa aja, ngapain di Ternate? Di Ternate itu berapa hari? Oke. Di Ternate itu kalau nggak salah kita Minggu berangkat, pulangnya Sabtu, seminggu lah. Lama sih ya. Lama. Terus ada wisata-wisata kemana gitu nggak sih? Ada banyak gitu. Di mana? Kayak Pulau Dewata atau di mana gitu kan. Kalau di sana tuh rata-rata wisatanya apa ya? Wisata air gitu, naik kapal. Yang paling recommended buat dikunjungi itu yang mana sih? Tahu apa gue ya kalau itu? Saya tahu apa ya? Yang paling rekomend di sana tuh apa ya? Oleh-olehnya sih kalau kata aku. Apa? Oleh-oleh di sana tuh ada banyak kayak kue lapis juga banyak. Terus di sana tuh apa namanya? Rendang ikan juga ada. Di sini juga ada. Di sana aku nganu ikannya ikan tuna sama ikan anu. Oleh-oleh coba sama search sendiri buahnya di sana. Oh iya. Di sana udah ada kenalan banyak apa gimana? Kalau kenalan sih nganu nggak banyak, tapi pas lomba tuh emang tak manfaatin buat nyari kenalan gitu. Kesana sendiri apa ada pembimbing yang ikut Kak? Kesana jelas ada pembimbing, kan nggak mungkin aku tinggal sendirian. Iya. Saya, Bu Septa, cuman 2 orang itu kan ke Ternate, tapi yang nganter ada Pak Latif sama Pak Apit. Di sana selama 1 minggu itu full KSM apa beberapa hari gitu KSM-nya? KSM-nya tuh cuman 2 hari kalau nggak salah. Terus yang lain wisata semua? Wisata sama pembukaan, wisata ya sama nyari oleh-oleh sih. Jalan-jalannya banyak. Perjalanannya berapa hari? Perjalanan itu di pesawat kalau nggak salah kurang lebih 3 jam. Terus ke bandara itu sampai pagi. Ya tau lah dari sini ke Juanda itu berapa lama gitu. Sama pesawatnya 3 jam. Terus hal yang paling disukai di sana tuh apa? Hal yang paling disukai di Ternate itu apa? Anu sih, sama kayak kita gitu. Orang-orang sana tuh solid. Ramah gitu. Ramah banget gitu. Nggak tahu belakangnya ke apa, tapi ruamah banget. Bahkan kita tuh ketika pembukaan disambut sama tariannya Ternate gitu, yang bawa kayak apa, kayak sapu gitu. Pakai sapu. Kalau Parosim sih tahu lah. Kalau aku sih paling notable lauknya sih Pak. Kenapa? Kalau di sana tuh tiap hari makannya ikan laut. Murah di sana ikan laut Pak. Tapi kalau kayak pecel, rujak tuh malah sana 50.000 seporsi. Oh, Asli. mahal ya sayuran di sana. Loh, nggak percaya. Ada gitu. Karena waktu guru ning kono. Tapi biaya hidup di sana gimana? Mahal kan? Di sana murah.
murah sih, murah. Tapi cuman di tempatnya kan Ternate cuman pulau kecil gitu Pak, jadi agak sempit-sempitan, banyak gang gitu sih. Padat gitu Padat, penduduknya. padat banget. Tapi kalau jajan sih kurang lebih sama kayak kita. Di sana tuh banyak orang Jawa. Oh, orang rantau gitu. Orang rantau, orang Jawa ngerantau ke sana banyak. Berarti enak ya, udah nyambung lah kalau diajak ngomong. Iya sih sebenarnya banyak orang nyambung gitu. Terus di sana transportasinya gimana? Transportasi gimana kalau jalan-jalan tuh? Ya. Ada mobil apa ya? Udah dipesan mobil gitu. Itu terserah mau kemana-mana aja bisa dipanggil. Emang seminggu tuh bebas mau jalan-jalan manggil mobil tuh boleh gitu. Oh. Yang penting nggak pas jam jadwal pelaksanaan gitu kan. Terus emang malam nggak belajar gitu Kak? Belajar gimana? Ya kayak belajar buat besoknya OSN besoknya gitu. KSM apa OSN? KSM kalau waktu itu. Oh, nggak belajar. Ya belajar juga sebenarnya. Belajarnya aku nggak salah dari bawah ya kan itu hotel ta. Iya. Nek kamar itu terlalu dingin loh. Luweh apa ya? Lebih dingin daripada AC ini. Sampai aku pulang-pulang tuh seminggu demam. Oh. Perubahan suhu gitu ya. Perubahan suhu. Kalau dibilang enak di Jawa apa di sana? Enak di Jawa apa di sana ya? Iya. Gimana ya gue bilangnya, di sana aku puana sih Pol. Kan deket sama garis itu kan namanya. Enak di sana ya. Kan aku hidup di Jawa. Bakal ada bias nih kalau sekali keluar mesti bilang enak di sana. Oh. Semisal aku ke Kalimantan gitu kan. Ya aku bilang enak di Kalimantan daripada di Jawa. Padahal biaya hidupnya murah di sana ya timbang di Jawa. Kalau Kalimantan malah kalau Ternate ya, tapi Kalimantan kayak enggak ada, kayak semuanya agak mahal ya. Mahal Kalimantan. Tapi Kalimantan kan asri gitu, dingin, banyak pohonnya. Ya enggak sih? Enggak panasan lagi. Aku berani mandi di sana pas malam-malam. Oh, Panas. Pas malam itu air enggak dingin, Ner. panas. Enggak panas juga, tapi Anget kayak gitu. ya biasa, tapi berani lah mandi malam-malam, berani enggak ada tuh kan. Lain Kalimantan itu. Batas. Wah, panas. Pagi itu enggak berani megang air, Pak. Numa banyu rawani ya. Terus kesulitannya pas KSN itu apa? Apakah soalnya gimana gitu? Kalau kesulitannya sih jelas soal, kan nggak ada hal lain gitu. Kesulitan apalagi. Soal tingkat nasional tuh ada berapa step kalau nggak salah. Nggak cuman kayak isian singkat langsung atau pilihan ganda kan nggak. Ada caranya panjang banget sampai itu harus dicek gitu. Itu sih. Persiapannya itu berapa lama? Kalau mau ikut KSN itu? Persiapan dari provinsi ke nasional gitu Iya. kan. Itu ada hampir 2 bulan kalau nggak salah. Lumayan lama ya? Lumayan lama kan, nggak tahu gapnya berapa gitu. Yang OSN tahun ini sebenarnya agak mengecewakan sih, kan OSN terakhir. Kan aku kelas 11. Oh, Iya kan? Malahan OSN kali ini kalau bisa tuh malah puncaknya gitu kalau bisa. ternyata Ternyata mengecewakan. mengecewakan sebenarnya. Kan karena anggarannya kurang. Itu provinsi, kabupaten sama nasional dimampatkan jadi satu. Disederhanakan lah lombanya biar nggak kelamaan. Gitu sih. Tapi seru nggak sih Kak ikut event kayak gitu? Seru sih kalau kataku, walaupun kalian mungkin apa ya aku bilangnya kan ada banyak yang lebih hebat di luar sana gitu, minimal kabupaten lah, atau kalau enggak bisa ikut jadi peserta lah. Soalnya sertifikat tetap kepake gitu. Sertifikat? Walaupun cuma peserta, nggak sampai kemana-mana gitu, jadi beneran manfaatkan baik-baik kalau kataku. Terus pengen nggak sih habis ini ikut lomba-lomba lagi gitu Kak? Kalau ada waktunya sih pengen aku, terutama Sabtu Minggu gitu kan. Oh, Tapi sekarang sih belum musimnya, tapi biasanya pengen aku. Biasanya itu mulai dari Agustus sampai Desember kalau nggak Januari itu musim. berarti bentar lagi nggak? Ini kan Bentar udah lagi. Maret. Biasanya tuh setelah OSN biasanya. OSN nasional selesai, terus nanti event-event kampus biasanya dari univ-univ selalu ngadain event. Nggak pengen ikut OSN ini? Ya tetep pengen lah, maksudnya. Tapi emang itu sing tak bilang gak mau. Sing tahun ini emang beda dari tahun kemarin, beda banget. Berarti ya tetap
pengen cuman udah agak males gitu ya. Ya jujur sih iya, tapi kan kayak nggak enak aku bilang dari situ kan namanya kamera live gitu. Ini kamera live lah kok perkataan saya tak jaga dari tadi. Terus kalau seumpama di kos itu metode belajarnya gimana? Ikut bimbel apa belajar sendiri? Belajar sendiri sih biasanya kan. Itu di kos satu kamar rame-rame apa sendiri-sendiri? Itu di kos itu ada beberapa kamar dan tiap kamar itu sendiri-sendiri gitu. Ngajak teman sebenarnya bisa, tapi kan apa ya, ruangannya kos itu cuman kayak separuh nih inilah. Jadi ini sempit lah dua Berarti orang. kalau belajar ya nggak terganggu gitu ya sama teman yang lain? Nggak terganggu, aman di sana. Malah enak belajar di kos daripada di rumah. Hmm, Iya kan? iya sih, sunyi gitu. Hmm. Tapi pernah nggak sih nyoba ikut bimbel apa gitu kayak GO apa Erlangga sini? Belum pernah sih aku. Ada Belum kepikiran pengen ikut nggak? Ya pengen Kayak banget. nambah-nambah pengalaman gitu. Pengen banget, aku nggak nolak kalau ada kesempatan buat bimbel, tapi kan biayanya itu loh Pak, yang per Ya. tahunnya berapa gitu. Lumayan sih. Nggak nolak aku kalau ada bimbel itu, kan kesempatan belajar juga Iya kan. sih. Tapi menurut Mas Saiful ini belajar mandiri udah cukup apa masih butuh bimbingan? Sebenarnya. Sebenarnya aku butuh bimbingan, karena belajar mandiri aku biasanya mentok sampai paham gitu, tapi nggak ada ruang lingkup diskusi kayak sama temen apa gimana. Kan namanya mandiri sendirian doang gitu, jadi cuma kita sama pikiran kita sendiri kan. Iya. Iya enggak. Paling enak tuh kalau belajarnya mungkin kalau udah paham nanti ada temen yang paham, saling ngobrol atau mungkin jawab soal bareng, kan enak sebenarnya belajar kayak gitu. Kan di kos banyak orang, kenapa nggak kayak diajak diskusi bersama? Nah, merekanya bimbel. Oh, Merekanya bimbel, saya yang sendirian di kos biasanya. oh gitu. Gitu loh. Berarti kedepannya pengen ikut bimbel gitu. Kalau ada kesempatan dari finansial sih saya nggak nolak. Tahu lah, silakan. Eh, Anim tuh kayak gimana sih Kak? Soalnya kan saya nggak tahu sama sekali anim gitu. Bisa nggak sih dijelaskan gitu biar tahu? Anime itu dasarnya animasi. Animasi. Gambar gerak lah, kalian tahu. Tapi dalam bahasa Jepang kan nyebutnya animation. Animasi. Disingkat jadi anime atau anim orang-orang itu. Gitu. Anim itu dari kisah nyata apa cuman hayalan penulis? Khayalan penulis kebanyakan. Tapi ada juga beberapa yang diambil dari kisah nyata gitu, diparodikan. Ada beberapa gitu. Ya kayak kartun-kartun di luar negeri kan juga banyak yang ngambil kisah nyata juga banyak. Oh, kayak kartun itu termasuk anim. Kartun iya, cara pengerjaannya sama, tapi banyak dari mereka yang bilang kalau anime itu eksklusif Iya. buat Jepang. Padahal kartun biasa pun juga kayak anim. Juga termasuk animasi, juga termasuk anime sebenarnya. Terus yang penggemar anim itu disebutnya wibu gitu. Wibu apa sih? Ya, wibu itu wib itu asal dari bahasa Inggris. Ya, apa ya? Wib itu sebenarnya hinakan awal lagi. Buat orang-orang yang terlalu mengurung diri dan nggak mau bersosialisasi ke keluar, wib namanya. Terus kayak ada senam yang kayak apa? Capung apa itu? Tahu nggak sih yang ada event terus senam-senam kayak Tahu banget kalau kayak gitu. pernah nggak ikutan kayak gitu? Enggak. Malu aku. Malu. Tapi gerakannya hafal. Enggak begitu gitu. Ada temanku. Wah, ngecek teman lo ya gini. Mau dipraktekin sekarang? Enggak. Nggak apa-apa kalau mau dipraktekin. Enggak ada idea. Terus Enggak separah dulu. tapi pernah jadi wibu. Ya pernah. Kalau jadi wibu itu suatu kebanggaan apa suatu aib? Jadi wibu sebenarnya kan tadi gue bilang hinaan tuh sebenarnya. Kalau di sini jadi wibu kan mungkin sebuah aib gitu. Tapi sebenarnya jadi wibu ya biasa-biasa aja, namanya orang suka kan. Iya sih. Gitu. Kayak orang suka bola kan ya namanya suka juga, biar suka gitu. Tapi rata-rata yang suka anime tuh kayak gimana ya? Kayak beda dari yang lain gitu. Beda gimana nih? Iya kayak beda gitu. Tingkahnya, terus pola pikirnya, stylenya gitu kayak beda. Beda. Soalnya kan mereka kan kebanyakan menghabiskan waktu mereka sendiri gitu. Dan mungkin mereka dianggap aneh karena mereka emang jarang bergaul sama orang, jadi tingkahnya emang kelihatan agak gimana gitu. Terus itu tuh Enggak. bisa dirubah nggak sih kalau udah kayak gitu? Bisa pelan-pelan.
Ya mulai dari teman satu terus ke teman yang lain gitu kan, terus lama-lama kan bisa bergaul sama orang banyak terus berubah. Contohnya siapa? Contohnya saya gitu. Gimana nih? Emang pernah sengurung itu? MTS sih ya, kan COVID kelas 9 tuh saya dipanggil apa ya? Robot berjalan gitu. Oh. Robot berjalan bukan gara-gara saya pintar, tapi emang saya jalannya kuaku gitu. Oh, ikut anime gitu. Iya, ikut juga. Siapa? Kalau zaman-zaman MTS itu siapa ya? Zaman aku lupa taman anime zaman itu apa aja gitu. Berarti emang dari dulu udah suka anime gitu, Kak? Dari mulainya dari COVID. Oh iya, Tokyo Revenger. Oh. Tokyo Revenger. Tahu kan? Mikey. Nah, itu. Itu Kayak gimana? Gitu. Tokyo Revenger tuh anime yang bahas anak-anak berandalan gitu lah, yang geng-geng gitu. Terus Kak Saiful berimajinasi jadi geng-geng gitu. Nah, gitu. Wes, tendangan nuklir. Ya gitulah. Pokoknya kalau sekarang dipraktekin malu besar. Di dunia nyata juga praktek tendangan nuklir gitu. Apa gimana kok sampai malu kayak gitu? Ya, iya sampai tapi enggak setinggi Mike atau gimana. Ya, pokoknya cuma ikut-ikutan lah gitu kan. Apalagi waktu itu belum pernah ikut agama. Iya lah. Agama. Terus pengalaman yang paling memalukan seputar anime ada nggak sih? Seputar wibu lah. Seputar anime pengalaman paling memalukan itu ketika event itu saya pernah post sujud di depan cosplayer. Iya, gitu kan. Itu ada gitu. Terus cosplayernya cewek. Dia kayak berlagak dominan gitu. Ada kok, ada. Temenku ada yang nyimpen gambarnya. Gitu kan. Tapi emang suka gitu sama cosplayer. Kalau terserah post apa aja sama cosplayer bisa kok. Gitu kan. Sekreatif aja gitu. Malahan kalau bisa jangan mati gaya walaupun agak malu-maluin tapi kan kenangan. Iya. Kenangan gitu buat saya. Kenangan. Kapan lagi bisa ngevent kalau nggak di sini gitu. Pesan buat teman-teman yang lain gimana? Ada beberapa jawaban yang aku siapin gitu dan apa ya? Kok bingung ini pilih mana yang terbaik sebenarnya. Aku bisa aja bilang mulailah belajar stoikisme mulai sekarang. Karena apa? Karena setelah ini mungkin era kita bakalan era-era yang sangat sulit gitu. Terus yang kedua mungkin aku bisa bilang belajar yang baik-baik. Soalnya ini bisa jadi ajang buat kalian untuk melatih penalaran kritis. Kita hidup banyak sekali isu di sekitar kita gitu kan. Dan kita bisa tanggap itu semuanya gitu. Dan kita bisa rubah bersama-sama pelan-pelan walaupun pasti gitu. Terus apa lagi ya? Wes kayak 2 ekos ya. 2 ekos ya apa? Itu tadi podcast hari ini dengan Mas Saiful. Terima kasih Mas Saiful atas sama-sama. kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.